Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang penilaian tenaga kerja. Yang pertama, pengertian penilaian prestasi kerja, yakni dibagi atas 3 langkah. Yang pertama, mendefinisikan pekerjaan yang memiliki arti bahwa bawahan dan atasan sepakat standar pekerjaan karyawan. Yang kedua, menilai prestasi kerja yang artinya membandingkan prestasi karyawan dengan standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, umpan balik, yaitu membahas prestasi kerja yang telah dilakukan bawahan dan membuat rencana untuk suatu pengembangan yang diperlukan. Selanjutnya, pengertian penilaian prestasi kerja dari para ahli, yaitu swasta di tahun 2006. Yang pertama, penilaian prestasi kerja adalah suatu sistem peninjauan dan evaluasi secara periodik kinerja dari seseorang karyawan. Biasanya penilaian dilakukan oleh atasan. Dan yang kedua, penilaian prestasi kerja adalah suatu prosedur yang membantu pengumpulan, pencocokan, ambil bagian, memberikan dan memanfaatkan informasi yang dikumpulkan dari karyawan itu sendiri dalam pekerjaannya dengan tujuan meningkatkan prestasi kerja mereka. Yang ketiga, penilaian prestasi kerja merupakan proses yang dilakukan perusahaan dalam mengevaluasi prestasi kerja pekerjaan seseorang. Apabila hal ini dikerjakan dengan benar, maka para karyawan, Departemen SDM, dan akhirnya organisasi akan menentukan dengan fokus strategis dari perusahaan. Selanjutnya, manfaat penilaian tenaga kerja bagi pegawai, yaitu penilaian berguna untuk memberikan umpan balik tentang berbagai hal seperti kemampuan, kekurangan, potensi yang pada akhirnya berguna untuk menentukan jalur rencana dalam pengembangan karir. Bagi organisasi, hasil penilaian prestasi kerja bermanfaat untuk pengambilan keputusan tentang berbagai hal seperti kebutuhan program pelatihan, rekrutmen, seleksi, penempatan, promosi, sistem imbalan, dan keseluruhan proses manajemen sumber daya manusia secara efektif. Selanjutnya, pelaksanaan penilaian kinerja ini sangat diperlukan karena paling tidak akan bermanfaat sebagai yang pertama, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk promosi, demosi, pemberhentian, dan penetapan besarnya balas jasa. Yang kedua, metode berorientasi masa depan. Yang pertama, penilaian diri. Yang kedua, pengelolaan berdasarkan tujuan. Dan yang ketiga, penilaian psikologis. Selanjutnya, kunci sukses melaksanakan evaluasi kinerja. Yang pertama, fokuskan pada perilaku bukan pada orangnya. Yang kedua, mencoba untuk tidak dipengaruhi oleh perbedaan status. Yang ketiga, hindari melakukan kesalahan-kesalahan penilaian. Selanjutnya, menjadi pendengaran yang aktif. Selanjutnya, mencari berbagai sumber informasi. Kinerja karyawan, semakin banyak sumber, semakin valid data informasi yang diperoleh. Dan yang terakhir, ingat bahwa evaluasi kinerja adalah proses yang berkelanjutan, sehingga tidak harus dilaksanakan secara formal. Dan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurul Adila. Oke, di sini saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Siti Nurlaya. Di sini saya akan menyampaikan pengertian manajemen sumber daya manusia. Nah, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, manajemen ini terdiri dari 6 unsur, yaitu man, money, method, material, mesin, dan market. Nah, apa saja persamaan dan perbedaan antara manajemen sumber daya manusia dengan manajemen personalia itu? Nah, persamaannya MSDM dengan manajemen personalia adalah keduanya merupakan ilmu yang mengatur unsur manusia dalam suatu organisasi agar mendukung terwujudnya tujuan-tujuan. Nah, perbedaan manajemen sumber daya manusia dengan manajemen personalia, yang pertama, MSDM dikaji secara makro, sedangkan manajemen personalia dikaji secara mikro. Nah, MSDM yang kedua, MSDM menganggap bahwa karyawan adalah
kekayaan atau aset utama organisasi. Jadi harus dipelihara dengan baik. Nah, manajemen personalia menganggap bahwa karyawan adalah faktor produksi, jadi harus dimanfaatkan secara produktif. Nah, yang ketiga, MSDM pendekatannya secara modern, sedangkan manajemen personalia pendekatannya secara klasik. Nah, fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia menurut Hasibuan 2007 pasal 21. Nah, yang pertama perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau directing, pengendalian atau controlling, dan seterusnya pengadaan tenaga kerja atau procurement, dan pengembangan yang disebut development atau juga kompensasi atau disebut juga compensation, pengintegrasian atau integration, pemeliharaan atau maintenance atau kedisiplinan atau yang juga disebut disiplin, pemutusan hubungan tenaga kerja ataupun separation. Nah, terus tujuan manajemen sumber daya manusia juga yang pertama tujuan organisasial, tujuan fungsional, tujuan sosial, dan tujuan personal. Nah, perkembangan manajemen sumber daya manusia yang pertama, semakin terbatasnya faktor-faktor produksi menuntut agar sumber daya manusia dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Yang kedua, semakin disadari bahwa sumber daya manusia juga paling berperan dalam mewujudkan tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Nah, yang ketiga, karyawan akan meningkatkan moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerjanya jika kepuasan itu diperoleh dari pekerjaannya. Nah, yang keempat, terjadinya persaingan yang baik untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas di antara perusahaan lain. Nah, yang kelima, yang terakhir, para karyawan semakin menuntut keamanan ekonominya pada masa depan. Nah, ya presentasi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nia Kurniawati. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dan yang sekarang kita akan membahas tentang pentingnya penilaian tenaga kerja. Yang pertama, pengertian kinerja karyawan. Yang pertama, kinerja adalah prestasi yang dicapai seseorang, disebut actual performance atau job performance. Yang kedua, pengertian kinerja secara umum. Seorang karyawan yang melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan serta berhasil secara kualitas maupun kuantitas yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, menurut Dewi Hanggraini, penilaian kinerja atau performance apresial adalah sebuah proses di mana perusahaan melakukan evaluasi dan penilaian kinerja individu setiap kerjanya. Terus, substansi instrumen pengukuran kinerja dibagi menjadi 4. Yang pertama, prestasi kerja atau achievement. Yang kedua, keahlian atau skill. Yang ketiga, perilaku atau attitude. Yang keempat, kepemimpinan atau leadership. Faktor penting dalam penilaian kinerja karyawan. Yang pertama, kuantitas kerja. Yang kedua, kualitas kerja. Yang ketiga, pengetahuan tentang pekerjaan. Yang keempat, perencanaan kegiatan. Yang kelima, otoritas atau wewenang. Yang keenam, disiplin. Yang terakhir adalah inisiatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi dan kinerjanya. Yang pertama, kuantitas kerja, yaitu pencapaian kinerja karyawan yang terlihat pada diri karyawan itu sendiri pada saat bekerja. Yang kedua, kualitas kerja, yaitu pencapaian kinerja karyawan yang dapat diukur atas hasil pencapaian pekerjaan yang dicapai oleh seorang pekerja. Karakteristik karyawan yang mempunyai kinerja kerja yang tinggi. Yang pertama, berorientasi pada prestasi. Karyawan yang kinerja tinggi memiliki keinginan yang kuat membangun sebuah mimpi tentang apa yang mereka inginkan tentang dirinya. Yang kedua, percaya diri. Karyawan yang mempunyai
mempunyai sikap mental positif yang mengarahkan untuk bertindak pada tingkat kepercayaan diri. Yang ketiga, pengendalian diri karyawan yang memiliki kinerja tinggi mempunyai rasa disiplin yang tinggi. Yang keempat, kompetensi karyawan yang memiliki kinerja tinggi telah mengembangkan kemampuan spesifik atau membangun prestasi. Baiklah, selanjutnya, arti penting dan tujuan penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja merupakan proses formal untuk melakukan peninjauan kembali dan evaluasi prestasi kerja seseorang secara periodik. Kemudian tujuan ini memerlukan suatu proses, yaitu serangkaian kegiatan yang saling berkaitan. Kegiatan-kegiatan itu terdiri dari identifikasi, kemudian observasi, kemudian pengukuran, dan pengembangan hasil kerja karyawan dalam suatu organisasi. Kemudian karakteristik sistem penilaian kinerja yang efektif. Menurut Mondi dan Noe tahun 2005, yaitu yang pertama, kriteria yang terkait dengan pekerjaan. Terus yang kedua, ekspektasi kinerja. Kemudian yang ketiga, standarisasi. Kemudian yang keempat, penilaian yang cakap. Kemudian yang kelima, komunikasi terbuka. Kemudian aspek-aspek prestasi kerja. Yang pertama yaitu kemampuan teknis. Kemampuan menggunakan pengetahuan, metode, teknik, dan peralatan yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas, serta pengalaman dan pelatihan yang diperolehnya. Kemudian kemampuan konseptual. Nah, kemampuan ini yaitu untuk memahami kompleksitas lembaga pendidikan dan penyesuaian diri masing-masing tenaga pengajar, staf, serta atasan ke dalam bidang operasional lembaga pendidikan secara menyeluruh. Yang pada intinya, individu-individu tersebut memahami tugas, fungsi, serta tanggung jawabnya. Kemudian yang C, kemampuan hubungan interpersonal. Nah, yaitu antara lain kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dan memotivasi diri sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu disiplin kerja. Disiplin kerja pada karyawan sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena yang menjadi tujuan perusahaan akan sukar dicapai bila tidak ada disiplin kerja. Kemudian, disiplin itu sangat dibutuhkan baik individu yang bersangkutan maupun oleh organisasi. Contohnya, seorang pesuruh di kantor terlambat datang. Akibatnya apa? Ruang kerja di kantor semua itu terkunci. Nah, sehingga kegiatan kantor tersebut menjadi terganggu karena tidak ada pegawai yang dapat melakukan aktivitasnya, sehingga mengganggu proses operasi di hari itu. Nah, sama seperti halnya ketika kita ingin kuliah di Umri, tetapi petugas belum datang, jadi kita tidak bisa untuk masuk dalam kelas. Karena apa? Karena seorang petugas ini datang secara terlambat, jadi kita tidak bisa melakukan hal belajar dan mengajar. Dari contoh tersebut dapat kita lihat bahwa ketidakdisiplinan seseorang dapat merusak aktivitas organisasi. Baiklah, ini sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.